Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Selamat siang, selamat sejahtera. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian semua ini baik dan selalu diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita jangan terlalu tegang untuk memulai pelajaran dalam awal sekolahan karena kemarin sempat libur karena dampak dari virus corona yang telah mengguncangkan dunia ini. Ya, alhamdulillahnya sekolah kita ini sudah mulai kondusif dalam melakukan pembelajaran kembali. Ya, di sini mungkin pertama-tama saya akan mengenalkan materi ya, beberapa materi atau pada pertemuan ini itu materi teks pidato persuasif. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, ada yang sudah tahu belum apa itu sih teks pidato persuasif? Nah, jika ada yang belum tahu, di sini Bapak akan memberitahu teks pidato persuasif itu teks pidato yang merupakan suatu kegiatan dalam penyampaian pendapat, ide, gagasan melalui sebuah pembicaraan di depan umum. Nah, hal ini itu bertujuan untuk menarik pendengar agar mau mengikuti dan mencari informasi apa yang telah disampaikan oleh pembicara. Lah, orang yang sedang melakukan teks pidato harus menunjukkan pendapat serta pandangannya serta menarik serta disertai dengan bukti-bukti yang otentik atau bukti-bukti yang nyata agar para pendengar itu percaya apa yang kita sampaikan dan mau mengikuti atau mencari tahu informasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Nah, kemudian dalam teks pidato persuasif ini itu mengandung sebuah struktur, yang mana strukturnya yaitu yang pertama ada salam pembuka yang terletak di awal pidato, seperti mengucapkan salam, terus menyampaikan puji syukur karena telah bisa menyampaikan gagasan ini. Yang kedua itu pendahuluan. Yang ketiga ada isi pidato. Yang keempat penutup. Nah, isi pidato itu ya, isi pidatonya itu apa? Bukti-bukti atau tujuan inti dari apa sih yang ingin disampaikan oleh pembaca melalui teks pidato persuasif ini. Lalu disitu pembaca akan menyampaikan tujuan dan informasi serta bukti-bukti yang terkait. Nah, kemudian struktur isi dalam teks pidato ini juga itu ada yang pertama pernyataan posisi berupa pendapat atau pendirian terhadap permasalahan yang diulas berdasarkan sudut pandang pembicara pidato. Pernyataan posisi memuat. Yang pertama itu ada siapa yang akan diyakinkan, yang kedua apa yang akan diyakinkan, yang ketiga jenis argumen apa yang meyakinkan perhatian pendengar, terus yang keempat apakah pernyataan telah menyampaikan posisi secara jelas. Ya, kita lanjut lagi anak-anak. Yang tadi tentang pernyataan posisi ya. Yang kedua di sini ada tahap argumen. Tahap argumen berupa argumen-argumen yang logis yang didukung dengan bukti-bukti kuat sehingga meyakinkan pendengar. Jadi misalkan contohnya itu pembaca menyampaikan suatu informasi yang berkaitan dengan dunia saham, lalu pembaca juga harus mampu menyampaikan bukti-bukti apa saja yang didapat dalam bermain saham. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi ini tuh jadi pembaca atau sang penyampai itu menguatkan isi pidato tersebut dengan meyakinkan para pendengar untuk mau mengikuti atau mencari informasi tentang apa yang telah kita sampaikan. Nah, kemudian ciri-ciri kebahasan teks pidato. Dalam teks pidato itu, dalam semua teks pidato mau argumentasi atau apapun itu mesti mempunyai ciri kebahasaan. Yang pertama itu ciri kebahasaan dalam teks ini tuh kalimat aktif, terus kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu, sinonim, kata benda abstrak. Nah, kalimat aktif itu suatu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan diungkap dalam predikat terhadap objeknya. Terus kata tugas itu kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksial.
Selanjutnya mungkin contoh teks pidato mungkin akan Bapak taruh di atas nanti di sini ya, untuk teks-teks dan setiap slide yang Bapak saya bacakan ini atau yang Bapak jelaskan. Nah, ya kemudian ya mungkin pertemuannya hanya sampai di sini saja, mengingat ini baru waktu pertama kita memulai kembali pelajaran setelah ada dampak virus corona kemarin. Dan untuk yang kurang paham akan teks pidato persuasif, mungkin bisa mengontak Bapak atau menemui Bapak secara langsung, atau kita akan mengadakan kelas tambahan mungkin ya bukan tambahan, jadi kita akan mempercepat pengejaran ilmu kita yang terlambat karena sebentar lagi ada UAS. Mungkin kita harus cepat-cepat mengejar ya mungkin. Jadi intinya tuh di sini teks pidato persuasif tuh teks yang mengajak seseorang untuk mengikuti atau mencari informasi tentang apa yang dilakukan dibacakan oleh pembaca dalam melakukan pidatonya. Ya mungkin sampai sini saja ya. Kalau Bapak ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua dan selalu diberi keamanan. Amin.